Halo teman-teman, perkenalkan, saya Tanisha Gina Gloria. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Pernah nggak sih kalian lagi buka Instagram atau TikTok, lalu tiba-tiba ngerasa hidup orang lain kok lebih seru ya daripada hidup kita? Mereka liburan, nongkrong, produktif, sementara kita cuman rebahan sambil scrolling. Dan tanpa sadar, kita mulai merasa tertinggal. Kita lihat story orang lain penuh senyum. Fit mereka rapi, estetik, terlihatnya sempurna. Dan dari situ, pelan-pelan muncullah pikiran, kok hidup aku gini-gini aja ya? Padahal sebelumnya kita baik-baik aja, kita fine aja dengan hidup kita. Tapi setelah melihat itu semua yang ada di media sosial, kita jadi ngerasa hidup kita nih kurang, diri kita nih kurang. Dan ini bukan karena hidup kita yang berubah, tapi karena cara kita melihat hidup kita berubah. Fenomena ini disebut FOMO atau Fear of Missing Out. Secara sederhana, FOMO adalah rasa takut bahwa orang lain sedang mengalami sesuatu yang lebih baik daripada kita. Dan menariknya, FOMO ini bukan cuma soal ketinggalan acara, tapi soal ketinggalan koneksi, pengalaman, informasi, dan ketinggalan perasaan menjadi bagian dari sesuatu. Makanya, rasa FOMO ini bukan hanya sekedar rasa iri, tapi juga cemas. Kenapa FOMO bisa terjadi? FOMO terjadi karena otak kita memang didesain untuk membandingkan. Sejak dulu, manusia butuh agar dirinya merasa terhubung dengan kelompoknya. Kalau tidak, dia akan merasa dirinya terancam. Dan di era digital sekarang ini, media sosial memperkuat itu. Kita terus ngelihat highlight atau sorotan kehidupan orang lain di media sosial, yang mana itu sebenarnya sudah dipilih, difilter, dan bahkan dipoles. Sementara kita membandingkannya itu semua dengan kehidupan kita yang asli. Dan disitulah masalahnya. Contohnya sederhana, kita capek, tapi kita tetap ikut nongkrong sama teman-teman kita. Kita mau istirahat, tapi ngerasa, kayaknya aku harus produktif deh. Terus kita ikut tren TikTok atau tren Instagram. Tunggu, jadi Inside Paper unboxing labu versi 3. Jadi ini labu. Bukan karena kita mau, tapi karena kita takut diri kita tertinggal. Coba bayangin ini. Kita lagi di kamar sendirian, terus buka Instagram. Kita ngeliat teman-teman kita lagi seru-seruan bareng, lagi ngumpul, ketawa, foto-foto, pokoknya bahagia banget. Dan tiba-tiba muncullah pikiran, kok aku nggak di sana? Kenapa aku nggak di sana? Padahal sebelumnya di kamar itu kita baik-baik aja. Dan disitulah FOMO mulai bekerja. Kalau dipikir-pikir, kita sering ngelakuin sesuatu yang bukan karena kita benar-benar ingin ngelakuin itu, tapi karena kita takut tertinggal, takut tidak dianggap, takut tidak relevan, bahkan takut kita tidak diingat. Padahal tidak semua hal harus kita ikuti, dan tidak semua momen harus kita hadir di dalamnya. FOMO punya dampak yang nyata, bukan cuma overthinking atau berpikir berlebihan,
tapi juga mempengaruhi kesehatan mental kita. FOMO bisa membuat kita ngerasa tidak puas dengan diri kita sendiri, ngerasa kita cemas, bahkan kehilangan fokus pada diri kita sendiri, kehilangan fokus dalam hidup kita. Karena kita terus ngelihat keluar, kita nggak ngelihat dalam. Dan semakin kita membandingkan, semakin kita akan merasa diri kita itu kurang. Coba bayangin, kalau setiap hari kita terus bandingin diri kita dengan diri orang lain, kapan kita sempat menghargai diri kita sendiri? Kita terlalu fokus melihat keluar, sampai kita lupa melihat ke dalam. Dan akhirnya, kita bukan cuma kehilangan rasa percaya diri kita, tapi juga kita kehilangan arah. Kita kehilangan tujuan hidup kita. Kita sibuk mengejar hidup orang lain, sampai lupa hidup kita sendiri seperti apa. Di lingkungan kampus, FOMO ini lebih terasa. Kita lihat teman-teman dekat kita, teman-teman di sekeliling kita, lingkungan kita lagi aktif organisasi, aktif himpunan, ikut lomba, ikut event, berprestasi. Terus kita mulai mikir, aku harus ikut semuanya juga, aku harus ikutin ini semuanya nih yang teman-teman aku ikutin. Akhirnya kita ikutlah semuanya, kita ikuti banyak hal, tapi bukan karena kita mau, melainkan karena kita takut diri kita tertinggal dari teman-teman kita, takut ketinggalan dari lingkungan kita. Saya sendiri juga pernah ada di posisi itu, apalagi sekarang lagi semester 6, lingkungan saya lagi sibuk untuk ngurus seminar KP. Saya ngelihat teman-teman saya kok sibuk banget pada ngerjain laporan, pada mau ngejar SKP, dan dari situlah saya memaksa diri saya untuk produktif. Saya mau ikut bareng, saya nggak mau tertinggal. Yang akhirnya maksain diri sendiri. Padahal saat itu saya sebenarnya tidak tahu apa yang benar-benar saya butuhin. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jujur, saya pribadi juga masih berusaha untuk mengurangi rasa FOMO ini. Yang pertama, dengan sadar bahwa nggak semua hal harus kita ikuti, nggak semua kegiatan teman-teman kita di lingkungan kita harus kita ikuti. Yang kedua, batasi media sosial. Mungkin ini agak lumayan sulit, apalagi untuk Gen Z sekarang. Batasi media sosial bukan karena media sosial itu buruk, tapi karena kita perlu menjaga diri kita sendiri. Dan yang ketiga, fokus. Ubah fokusnya dari apa yang orang lain punya menjadi apa yang benar-benar penting buat aku. Karena hidup ini bukan perlombaan. Dan mungkin masalahnya bukan karena hidup kita yang kurang menarik, tapi karena kita yang terlalu sering melihat kehidupan orang lain yang sebenarnya tidak sepenuhnya nyata atau realitanya. Kita lupa bahwa setiap orang itu punya waktunya masing-masing, dan gak ada orang yang benar-benar tertinggal selama kita tetap berjalan di jalur kita masing-masing. Jadi teman-teman, mungkin selama ini kita tidak benar-benar takut tertinggal. Kita takut kita gak merasa cukup. Padahal hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat atau siapa yang paling terlihat, tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan diri kita sendiri. Saya Tanisha Sigina Gloria, dan ingat, jangan sampai karena takut tertinggal, kita justru kehilangan diri kita sendiri. Terima kasih.